Selamat siang, sekarang hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba panel PLTS hybrid 1000 watt. Ini pesanan dari saudara Herdiansyah yang berada di kota Singkawang. Kalimantan Barat. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter. Kemudian di sini ada baterai capacity. Kemudian yang paling bawah ini ada switch selector. Untuk pemilihan 3 mode auto, mode PLN dan mode PLTS. Kemudian untuk tampilan dalam seperti ini. Ini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt dan ada SCC. Di sini ada MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada panel, maksud saya terminal baterai, ke panel surya. Kemudian di sini ada input 220 atau dari PLN. Kemudian di sini ada output. Untuk pemasangan baterai dan panel surya, pemasangan tidak boleh terbalik. Untuk positif dan negatif tidak boleh terbalik. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, yang dinyalakan MCB baterai dulu baru MCB PV. Dan untuk mematikan kebalikan, MCB PV dulu baru MCB baterai yang dimatikan. Langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Seperti ini, input dari baterai sudah masuk ke SCC. Kemudian indikator dari PLTS juga sudah nyala. Artinya untuk inverter ini sudah ada output. Indikatornya juga sudah menyala seperti ini. Kita nyalakan dulu untuk MCB output. Untuk saat ini menggunakan kipas angin ya untuk uji cobanya. Seperti ini kita nyalakan, sudah berputar normal. Dan kita lihat untuk bagian depan, di sini ada wattmeter. Di sini yang biru ini adalah tegangan dari inverter atau dari PLTS. Kemudian yang kuning adalah daya dari output. Saat ini outputnya menggunakan kipas angin 29 watt. Kemudian ada suhu, ada arus dari output, ada timer, dan ada power factor atau konsumsi daya kWh meter. Oke, seperti ini ya. Jadi output 226 volt. Kemudian kita sambungkan dulu ke listrik PLN. Oke, listrik dari PLN sudah masuk. Kemudian kita lihat untuk listrik dari PLN-nya dulu. 221 volt ya, atau tegangan PLN ini lebih rendah daripada PLTS. PLTS 226 volt. Ini lebih tinggi ya. Oke, kita jelaskan secara singkat untuk mode auto. Jadi untuk mode auto nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti baterai jika sudah berkurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, maka PLTS nanti akan dimatikan dan output langsung berpindah otomatis ke PLN. Nanti jika baterai sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90%, maka output langsung berpindah, PLTS akan dinyalakan kembali dan output akan berpindah ke PLTS. Kemudian yang kedua, di sini ada PLN. Untuk mode PLN ini nanti output akan menggunakan PLN secara terus-menerus dan PLTS sebagai backupnya, dengan catatan untuk kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Sementara untuk mode PLTS ini akan menggunakan PLTS ini secara terus-menerus dari kapasitas baterai ini penuh atau 100% sampai 0% ya. Akan menggunakan PLTS dan PLN ini tidak digunakan. Oke, seperti itu untuk penjelasan singkat. Oke, kita simulasikan untuk mode auto. Jadi mode auto ini akan menggunakan output dari PLTS dan PLN sebagai backupnya. Jika nanti kapasitas dari
baterai ini sudah berkurang sampai 11,3 volt atau di bawah 30%, maka PLTS akan dimatikan. Ini kita simulasikan jika kapasitas dari baterai sudah berkurang ya. Oke, seperti ini. Jadi kapasitas dari baterai 11,3 volt, maka ini PLTS akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Dan nanti PLTS akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah 13 volt atau sekitar 90% dari kapasitas baterai. Oke, seperti ini. Jadi jika baterai atau kapasitas dari baterai ini sudah sampai 13 volt atau sudah terisi sekitar 90% lebih, maka PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung menggunakan PLTS kembali. Seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN nanti output akan menggunakan PLN secara terus menerus dan PLTS ini sebagai backupnya. Saat ini menggunakan listrik dari PLN. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka PLTS akan membackup. Ini seperti ini. Jadi akan otomatis di backup PLTS. Dan nanti akan menggunakan PLN kembali jika listrik dari PLN sudah nyala seperti ini. Maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu ya. Untuk mode PLN ini, jika PLTS akan membackup jika kapasitas dari baterai ini lebih dari 11,3 volt atau di atas 30% dari kapasitas baterai. Seperti itu untuk mode PLN normal ya. Kemudian untuk mode PLTS sendiri, ini akan menggunakan PLTS secara terus menerus dari kapasitas baterai 100% sampai baterai 0%. Jadi dia akan menggunakan PLTS secara terus menerus dan PLN ini tidak digunakan ya. Ini kita kurangi untuk kapasitas dari baterai. Oke, saat ini 3% atau 2% sekarang dari kapasitas baterainya. Saat ini tinggal 10,4 volt atau sudah habis ya. Jadi sebaiknya kalau sudah 0% atau mendekati 0% ini harus segera diisi atau dimatikan saja. Ini demi menjaga baterai tetap awet ya. Jadi ini untuk mode PLTS ini tidak kami rekomendasikan karena dapat mempercepat kerusakan dari baterainya. Kalau terus menerus sampai 0% maka seiring berjalannya waktu ini akan cepat mempercepat kerusakan dari baterainya. Oke, untuk tegangan dari PLTS saat ini 208 volt. Oke, normal ya untuk ketiga mode. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman sudah kami uji coba terlebih dahulu. Dan untuk kondisi box seperti ini. Kondisi box masih bagus, tidak ada cacat ataupun penyok. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman ke saudara Herdiansyah yang berada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, ini sudah kami pastikan dalam kondisi baik. Oke, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.